Shalom para pemirsa sekalian, selamat berjumpa lagi bersama dengan kami. Saya Alfredo Yorsa Mosir dan Bapak Gunter Sianturi dalam acara menggali firman Tuhan dengan tema kalau hidup kita masih sempoyongan, cobalah dengar firman Tuhan ini. Amin. Amin. Shalom Bapak Sianturi. Shalom. Ini Pak, ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan sesuai dengan tema tadi. Pertanyaan pertama, sudahkah kita suka membaca Alkitab atau Bibel? Ya. Mohon penjelasan dari Bapak. Seperti tema kita sama Sir, Iya. bahwa kalau kita masih sempoyongan maksudnya masih banyak persoalan hidup yang dari hari ke hari dan kadang menimpa kita, tidak ada jalan keluar. Maka dikatakan, cobalah dengar apa kata firman Tuhan. Pertanyaan yang pertama tadi, apakah kita sudah suka membaca Alkitab atau membaca Bibel? Memang ada orang yang pergi ke gereja mendengar firman, puji Tuhan. Ada orang yang mendengar firman Tuhan dari radio atau dari TV, puji Tuhan. Tapi apakah sudah menjadi kesukaan atau hobi merenungkan firman Tuhan itu? Atau itu hanya sekedar karena sambilan, karena situasi, karena kondisi? Nah, saudaraku, apakah tiap hari kita rindu, tiap hari kita tergerak hati untuk merenungkan firman Tuhan, membaca Alkitab atau Bibel? Nah, ini mungkin bisa kita renungkan pribadi lepas pribadi. Saya dulu memang nggak mau membaca Alkitab, nggak suka dan tidak pernah. Dan menurut pengamatan saya, ada banyak Alkitab atau Bibel yang disimpan di atas lemari sudah sampai berabu, tidak pernah dibuka. Saudaraku, apakah Alkitab atau Bibel itu tidak penting? Orang lebih suka baca koran, orang lebih suka mendengar atau menonton TV, tapi tidak punya kerinduan, tidak punya selera untuk membaca Alkitab. Padahal Alkitab itu adalah firman Tuhan, Alkitab itu adalah petunjuk hidup. Itulah yang diturunkan Tuhan sebagai pedoman untuk hidup kita. Kalau tidak terbuka hati, kalau tidak selera, kalau tidak bernafsu, kalau tidak ingin, sebaliknya malah kita ingin yang lain-lain, misalnya kumpul-kumpul lalu menggosip atau mendengar berita-berita yang dari radio atau dunia, tidak selera sedikit pun membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan. Nah, apa yang salah di sana? Kita ini kan punya roh, punya badan. Badan kita membutuhkan nasi, membutuhkan olahraga, membutuhkan minum. Tapi roh kita juga membutuhkan makanan, yaitu firman Tuhan. Roh kita itu kesukaannya adalah mendengar atau merenungkan firman Tuhan, karena roh kita itu dari Allah. Jadi kita sebenarnya harus atau wajib, harus selera, harus ingin, harus rindu. Seperti Raja Daud dalam Mazmur pasal 1 ayat 1-3. Rindu selalu menjadi kehobi, menjadi kesukaannya merenungkan firman Tuhan. Saudaraku, itulah kira-kira pertanyaan tadi. Apakah kita sudah selera? Kalau tidak selera, kalau tidak suka, bagaimana kita bisa mengerti jalan yang benar? Bagaimana kita mengerti apa yang harus kita lakukan? Tentu yang kita lakukan mungkin tidak seturut dengan firman Tuhan atau tidak cocok dengan keinginan Tuhan. Kalau tidak cocok, berarti setan akan bekerja di dalamnya sehingga hidup kita akan diperalat oleh setan, akan diganggu oleh setan, dan Tuhan tidak bisa membela karena kita tidak mau berjalan dalam jalannya. Itu kira-kira. Iya. Pertanyaan nomor 2, menurut Bapak Ibu, apa manfaat membaca Alkitab? Apa manfaatnya? Apa gunanya? Ada sesuatukah di situ? Tentu. Coba kita baca firman Tuhan dari Mazmur pasal 1 ayat 1, 2, dan 3.
Mazmur 1. Mazmur pasal 1 ayat 1, 2 dan 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaan ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Mana mungkin orang mengerti apakah ia sedang berjalan di jalan orang fasik kalau ia tidak mengerti firman. Ia akan akui, ia akan ikuti semua apa yang dibilang orang, karena menurut dia tidak ada satu pedoman yang mungkin bisa membuat dia berjalan di dalam kebenaran. Raja Daud berkata, kesukaannya ialah firman Tuhan. Dia merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Dia renungkan. Dia suka, dia hobi. Itulah yang membuat dia menjadi, katanya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tidak lagi sempoyongan. Karena tahu dia, ini yang baik, ini yang tidak. Misalnya, bagaimana cara kita untuk melindungi diri dari begal? Kan harus ada firman Tuhan yang kita tahu, petunjuk dari Tuhan. Bagaimana melindungi kita dari virus corona? Kan harus ada petunjuk dari Tuhan. Jika kita tidak tahu, ya kita khawatirlah. Akan berkata, tergantunglah, terserahlah. Tapi firman Tuhan berkata, Mazmur 91 ayat 5, 6, dan 7, sekalipun penyakit menular, penyakit sampar merayap di waktu petang, 10.000 rebah di sebelah kanan, tapi itu tidak akan menimpamu. Nah, kan itu kan firman. Bila kita tahu firman itu, kita imani, maka jadilah kepada kita, dan iman kita menjadi benar karena kita tahu firman Tuhan. Jadi, tahu firman itu perlu. Membaca Alkitab itu perlu. Dan waktu yang tersedia untuk membaca Alkitab itu ada 24 jam. Membaca satu ayat firman Tuhan hanya 2 menit. Sedangkan waktu ada 24 jam satu hari yang tersedia bagi kita untuk merenungkan. Pastilah yang membuat kita tidak suka adalah setan atau dosa-dosa kita. Setanlah yang membuat kita tidak suka. Memang kita daging dan ada dosa yang membuat kita tidak suka pada firman Tuhan. Saudaraku, itulah kira-kira manfaat daripada firman Tuhan. Bahwa firman Tuhan itu bermanfaat untuk membuat kita berhasil, untuk membuat menjaga kita supaya tidak tergelincir. Mazmur 121 ayat 7 berkata, aku akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Itu kan berarti bahwa kita bisa aman dalam perjalanan, tidak ada begal. Tapi kalau kita tidak tahu firman Tuhan, kemana kita berlindung? Firman Tuhan berkata, tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Makanya kalau orang tidak baca firman Tuhan ini, tidak tahu firman Tuhan ini, dia berkata, usirlah Tuhan setan daripada kami. Padahal Tuhan berkata, usir setan, dia hilang. Bukan Tuhan yang usir lagi. Udah salah kita kan? Makanya kita tidak berkuasa atas setan. Coba kalau kita tahu firman Tuhan ini, tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Yakobus pasal 4 ayat 6 berkata, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kita percaya bahwa iblis lari karena firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu perlu dibaca. Saudaraku, banyak manfaat firman Tuhan. Bisa juga membuat kelakuan baik. Apakah kalau kita berkata jangan berbuat jahat kepada orang, ada kuasanya? Tidak. Itu hanya kekuatan kita sendiri. Tapi kalau kita berdasarkan firman Tuhan turut campur untuk membuat firman itu hidup dalam seseorang yang kita sampaikan firman Tuhan ini. Itu kira-kira manfaatnya. Pertanyaan nomor 3, Pak. Maukah sekarang bertindak membaca Alkitab? Iya. Penjelasannya dari Bapak. Maukah kita sekarang bertindak atau mengambil keputusan untuk membaca Alkitab, membaca Bible, membaca firman setiap hari, pagi misalnya,
Ketika kita bangun, jangan dulu kita urus yang lain. Atau tengah malam, atau di mana ada waktu istirahat kita, waktu lowong, kita gunakan untuk baca firman. Saya dulu di bawah pohon pun, di waktu kerja, di WC pun, waktu di pesta pun, saya baca satu pasal. Dan saya baca semua Alkitab itu. Dan saya mempunyai wawasan yang luas dan sekarang mempunyai iman yang sanggup mengalahkan setan. Kenapa? Karena saya baca Alkitab. Saudaraku, membaca Alkitab itu tidak perlu waktu lama. Kalau Anda belum selera, saya menganjurkan nanti malam masuklah ke kamar. Mintalah pengampunan dari Tuhan. Katakan begini, ya Tuhan, ampunilah dosaku. Maka Tuhan ampuni seturut dengan janjinya. Kita pun tahu bahwa Tuhan mengampuni kita dari firman. Dikatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Begitu kita mengaku tahu kita dari firman Tuhan bahwa dosa kita sudah diampuni. Itu dari firman juga. Bukan perasaan bagaimana diampuninya, enggak. Firman Tuhan. Maka dosa kita diampuni. Begitu diampuni, setan tidak mempunyai kekuatan kuasa lagi atas kita. Maka mulailah kita berkata, ya Tuhan, buatlah saya suka membaca Alkitab. Buatlah saya suka merenungkan firman ini. Maka dari hari ke hari Dia akan pimpin kita. Sebelum Anda mengatakan baca firman, berdoalah dahulu. Ya Tuhan, aku bangun sekarang dan aku mau membaca Alkitab. Berkati saya Tuhan, maka Tuhan akan berkati. Jangan sekali-sekali berkata, tidak, saya tahu. Tidak. Kalau Anda belum tahu, teruskan saja baca. Tiap-tiap hari satu pasal. Walaupun belum tahu, teruskan baca. Tuhan pasti satu saat akan memberi pengertian. Jangan sambil-sambilan. Jangan kalau lagi mood. Terus bertekad. Saya apapun terjadi. Mau hujan kah, mau ada pesta kah, mau ada apapun, tetap. Satu hari saya baca satu pasal. Tekad sungguh-sungguh. Maka nanti akan kita lihat bahwa hidup kita akan berubah. Segala sesuatunya akan berhasil. Akan berhasil. Bagaimana masuk surga? Itu juga ada di sini. Orang yang tidak tahu firman, dia tidak ngerti masuk surga apa tidak. Tidak ngerti. Apakah kau nanti kalau mati masuk surga? Tahu saya katanya. Tapi firman Tuhan berkata dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu firman Tuhan juga. Kalau tidak dibaca, ya tidak tahu. Kalau kita baca, kita tahu dan ngerti. Maka kita berkata, saya pasti masuk surga. Kan begitu sama sih? Pasti kita masuk surga karena firman mengatakan. Nah, kira-kira begitu saudaraku. Terima kasih, Tuhan berkati. Demikianlah para pemirsa sekalian, firman Tuhan itu hendaklah menjadi kesukaan di dalam hidup kita. Amin. Akhir kata, kami akan berpisah. Selamat berjumpa untuk minggu depan. Shalom. Tuhan Yesus Shalom. Kristus memberkati kita Sampai semua. jumpa. Sampai jumpa untuk minggu depan.